said don't fucking touch me. Motherfucker! Fucking do it! Pull the trigger! Hai, jumpa lagi bersama saya Harry. Kali ini saya akan membacakan alur cerita film The Alphins yang dirilis tahun 2021. Sebelumnya, dukung terus channel ini dengan meng-subscribe, like, dan komen. Oke, tanpa berlama lagi, langsung saja mulai. Diperlihatkan seorang pemuda bernama Zack sedang bersama psikiater karena saat ini Zack sedang menjalani terapi. If you had to use 3 words to describe yourself, Disappointment, burden, failure. Sebelum sesi selesai, Zack sudah menghentikannya karena dia akan berkemas untuk memenuhi undangan teman waktu kuliahnya ke rumah danau. Scene beralih pada Logan yang baru datang dan disambut dengan gembira oleh Rowan. Tapi sikap Logan begitu dingin, tak sehangat ketika dia bertemu dengan Andy. Mereka pun masuk. Di dalam rumah sudah ada James, suaminya Rowan. Setelah membalut lukanya, Zack keluar kamar untuk menemui Logan. Tak lama kemudian, Gil dan Roger datang. I'm gonna kill you. Okay, take it. No. Give it back. Stop. Done. Reuni mereka terjadi sangat meriah, seperti saat-saat dulu mereka kuliah. Roger dan Logan terlihat sangat bahagia bercanda berdua. Sementara Gil, yang mantan pacarnya Logan, memperhatikan mereka dari jauh. Rowan mendapat panggilan dari Riley. Segera dia pergi dari tempat itu dan berbicara dengan Riley. Sepertinya Riley adalah selingkuhan Rowan. Setelah selesai menelpon, Rowan kembali bergabung dengan mereka. Gil yang merasa cemburu menghampiri dan menggendong Logan menuju dermaga, diikuti yang lainnya. Malam harinya mereka berpesta bersama. Hanya saja Zack terlihat kesepian dan tak punya pasangan. Dalam keadaan setengah mabuk, mereka saling menceritakan kisah hidup mereka. Zack yang kehilangan pekerjaan dan ditinggalkan tunangannya, sedangkan Rowan yang sedang menjalani program hamil. Tapi terjadi perdebatan antara Gil dan Logan yang saling menyalahkan karena gagalnya pertunangan mereka. Ketika Gil yang kesal mau pergi ke kamar, terhenti karena James menanyakan tujuan Gil mengundangnya ke rumah danau. Tapi Gil mengatakan dia tak pernah mengirim surat, dan ini bukan rumahnya. Setelah ditelusuri, ternyata tak ada satupun dari mereka yang mengirim surat. Kini mereka mulai bertanya-tanya siapa yang mengirimkan surat pada mereka. Tapi karena terjadi hujan dan tak ada sinyal, mereka terpaksa harus menginap malam ini. Zack dan Roger yang pergi ke gudang menemukan sebuah tulisan yang menggunakan darah di sana. Oh shit. You guys need to come see this. Lalu mereka pun pergi untuk melihatnya. Karena tak ada yang bisa dilakukan, akhirnya mereka pergi ke kamarnya masing-masing. James meminta Rowan untuk bercinta karena James sangat menginginkan anak. Tapi sebelumnya Rowan minta izin ke kamar mandi. Ternyata dia meminum obat pil anti hamil. Di kamar lain, Roger yang sedang menjalani rehabilitasi mulai sakau dan obatnya tidak dia temukan. Sedangkan Gil yang masih mencintai Logan berusaha memaksanya. Karena Logan tidak mau, dia akhirnya keluar. Are you serious? Unreal.
Sedangkan Zack yang masih minum didatangi dan ditemani Andy. Lalu Andy mengajaknya tidur, tapi Zack menolaknya. Akhirnya Andy pergi. Wanna go to bed? I'm able to stay maybe actually. Keesokan paginya, James dan Gil pergi untuk melihat kondisi jalan. Di pertengahan jalan, ban mobil mereka kempes. James berinisiatif untuk menelpon Rowan, tapi malah direbut oleh Gil. Kini mereka malah saling curiga dan membongkar rahasia masing-masing. Gil tahu kalau James sering bercinta dengan Andy, bahkan di malam sebelum pernikahan mereka. Sedangkan James tahu kalau Roger kecanduan karena ulah Gil supaya Logan tidak menyukainya. Kini mereka saling mengancam dan terjadi perkelahian yang menyebabkan tangan Gil remuk. Malam harinya, Andy datang menemui Zack dan melihat luka di tangan Zack. Zack menceritakan rahasia terbesarnya kalau dia sangat menyukai Andy sejak pertama bertemu dan tak berani mengatakannya. Tapi Andy malah mengatakan kalau dia tidak mencintai Zack dan kemudian pergi. Please don't. Sementara itu, sebelum tidur, Rowan pergi ke kamar mandi. Betapa terkejutnya dia melihat banyak foto James dan Andy yang sedang berciuman. Dibawanya foto itu ke hadapan James dan minta penjelasannya. James mengatakan kalau itu masa lalu. Tapi Rowan yang tidak terima dengan kebohongan James, keceplosan mengatakan kalau dia berselingkuh dengan guru yoga wanita yang bernama Riley. Ternyata Rowan seorang lesbian. I can't believe you slept with Andy and you didn't tell me. You've been having an affair for over a year. You gotta sort of like it. I don't! Don't what? You're lying. I'm not You're lying. not pregnant. You can't leave me! Stop talking. Don't you fucking touch me! Don't you fucking touch me! Gil yang sendirian mendapat chat dari Logan. Gil pun mendatangi kamarnya, tapi di sana Logan sedang bermesraan dengan Roger. Ternyata Logan tidak pernah menghubungi Gil karena ponselnya hilang. Lalu Roger menutup pintu, Gil pun marah. Dia mendobrak pintu dan mengejar Roger. Gil semakin marah saat Roger mengungkapkan perselingkuhannya dengan Logan. Stop! Jill! Whoa! Jill! Perkelahian mereka terhenti ketika melihat Andy yang bersimbah darah karena keguguran. Ternyata yang tahu kehamilan Andy bukan hanya Logan. Jack pun mengetahuinya. Akhirnya Jack mengakui kalau dialah yang merencanakan ini semua. This is what I would call an intervention. An anonymous letter taking you all here and watched all of you fucking snap. James pun datang dengan baju yang penuh darah. James mengakui kalau dia sudah membunuh Rowan. Tapi Zack malah tertawa melihat semua kejadian ini dan dia memberikan pistol pada James supaya membunuhnya. Do it. Hey, James, crack that girl. It's okay. James, fuck up, Zack! I'll fucking kill you right now. I'm asking you to. James yang tidak berani menembak Zack menyimpan pistol itu di meja. Maka diambillah pistol itu oleh Zack dan ditembakkan ke James. Akhirnya James pun mati. Ternyata selama ini Zack merasa diacuhkan. Dia hanyalah tempat pelampiasan rahasia teman-temannya tanpa ada yang mempedulikannya. Bahkan saat Zack punya masalah pun tak ada yang mengangkat teleponnya. Zack pun akhirnya bunuh diri. Lalu mereka membereskan dan membakar semua barang bukti. Film pun berakhir.